Timnas Indonesia akan menghadapi ujian besar dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia saat melawan Jepang pada 15 November 2024 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Pertandingan ini akan menjadi tantangan berat bagi skuad Garuda, mengingat kualitas Jepang yang secara internasional diakui sebagai salah satu tim terbaik Asia. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menyadari sepenuhnya kekuatan tim lawan. Jepang adalah tim terbaik di Asia, baik dari sisi peringkat maupun performa, ujar Shin Tae-yong, seperti dikutip dari Merdeka.com. Saat ini, Jepang berada di posisi ke-15 dalam peringkat FIFA, jauh di atas Indonesia yang berada di peringkat ke-130. Perbedaan signifikan ini mencerminkan keunggulan Jepang dalam hal pengalaman dan kualitas pemain di setiap lini. Meski dihadapkan pada lawan yang sulit, Shin Tae-yong tetap optimis bahwa Indonesia bisa memberikan perlawanan yang berarti. Ia menekankan pentingnya kedisiplinan dan efektivitas di lapangan untuk menghadapi tim yang terorganisir dan disiplin seperti Jepang. Kita harus bermain efektif dan disiplin di lapangan, tegasnya, seraya menambahkan bahwa persiapan maksimal diperlukan agar tim dapat tampil solid sepanjang pertandingan. Shin Tae-yong juga mengungkapkan bahwa persiapan intensif tengah dilakukan, terutama untuk memperkuat koordinasi antar pemain dan memperkokoh lini pertahanan. Di lini belakang, kehadiran pemain-pemain naturalisasi seperti Jordi Amat, Jai Idzes, dan Justin Hubner diharapkan dapat menahan serangan cepat Jepang. Di lini tengah, Hom Haye dan Ivar Jenner akan menjadi kunci untuk menjaga keseimbangan permainan. Sementara di lini depan, Ramadan Sananta, Witan Sulaiman, dan Rafael Struijk diharapkan dapat memanfaatkan peluang serangan balik dan menciptakan ancaman bagi gawang Jepang. Shin Tae-yong mengakui tantangan besar yang dihadapi timnya, tetapi ia yakin dengan kerja keras dan semangat juang tinggi, Indonesia bisa memberikan perlawanan yang berarti. Strategi bertahan yang ketat dan serangan balik cepat akan menjadi andalan skuad Garuda dalam menghadapi Samurai Biru. Dukungan dari para supporter Indonesia juga diharapkan mampu menambah motivasi tim untuk tampil maksimal dan memberikan kejutan di laga ini. Pelatih Timnas Jepang, Hajime Moriyasu, memberikan pandangannya terkait komposisi Timnas Indonesia jelang laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Menurutnya, kehadiran pemain naturalisasi membawa perubahan besar bagi kekuatan Indonesia. Hal ini disampaikan Moriyasu dalam konferensi pers jelang laga yang akan mempertemukan Jepang dengan Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 15 November 2024. Dalam konferensi pers tersebut, Hajime Moriyasu menyebut bahwa tim Indonesia kini berbeda dari sebelumnya, terutama dengan bergabungnya pemain-pemain naturalisasi yang mayoritas berkarier di klub-klub Eropa. Menurutnya, dukungan dari pemain-pemain ini menjadikan Timnas Indonesia sebagai lawan yang lebih tangguh dan kompetitif di kualifikasi kali ini. Indonesia adalah negara dengan budaya sepak bola yang antusias, dan para pemain yang dinaturalisasi berjuang untuk Indonesia. Tim ini jelas berbeda dari masa lalu, kata Moriyasu, seperti dilaporkan oleh Hochi News. Kehadiran pemain-pemain naturalisasi ini menjadi bagian dari strategi pelatih Shin Tae-yong untuk memperkuat skuad Garuda dalam menghadapi tim-tim tangguh di kualifikasi. Total, Shin Tae-yong telah memanggil 14 pemain naturalisasi untuk memperkuat Timnas Indonesia melawan Jepang dan Arab Saudi. Beberapa nama tersebut diantaranya adalah Martin Paes, Jai Idzes, Jordi Amat, Maes Hilgers, Justin Hubner, Kelvin Verdong, dan Shain Patinama, yang semuanya memiliki pengalaman bertanding di level internasional bersama klub Eropa. Selain itu, Hajime Moriyasu juga menyoroti tantangan yang akan dihadapi Jepang dalam laga tandang berturut-turut ini, di mana setelah menghadapi Indonesia, mereka akan melawan Cina di Xiamen pada 19 November. Ini akan menjadi dua pertandingan tandang berturut-turut di tempat yang sulit. Kami akan melakukan yang terbaik untuk memenangkan dua pertandingan berturut-turut, ujar Moriyasu. Laga Indonesia versus Jepang ini akan menjadi ujian penting bagi skuad Garuda, sekaligus memperlihatkan bagaimana kontribusi pemain-pemain naturalisasi dalam mendukung ambisi Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia siap menghadapi tantangan besar di laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad asuhan Shin Tae-yong akan melawan raksasa Asia, Jepang, pada Jumat, 15 November 2024. Pertandingan ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Di atas kertas, Jepang memang diunggulkan. Selain memiliki deretan pemain yang sebagian besar berkiprah di Eropa, tim berjuluk Samurai Biru ini juga menjadi salah satu kandidat kuat untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Kendati demikian,
Timnas Indonesia bertekad untuk memberikan perlawanan maksimal demi meraih poin berharga di kandang. Pelatih Shin Tae-yong telah memanggil 27 pemain untuk laga penting ini. Beberapa nama menarik kembali hadir dalam skuad, seperti penjaga gawang Emriandi dari Persis Solo yang menggantikan posisi Hernando Ari. Di lini belakang, Justin Hubner yang baru pulih dari cedera, kembali dipanggil bersama pemain lainnya seperti Jai Idzes dan Mes Hilgers. Untuk posisi sayap, Shin memanggil duo kembar Yakob dan Yance Sayuri dari Malut United, yang diharapkan menambah kekuatan serangan dari sisi lapangan. Ketidakhadiran Kapten Asnawi Mangkualam menjadi sorotan, dan diperkirakan Yakob serta Yance akan memainkan peran penting dalam strategi agresif dari sektor sayap. Shin Tae-yong bahkan mengandalkan Yakob untuk beroperasi di sisi kanan, memberi ruang bagi Ragnar Oratmangoen di sisi kiri, serta Rafael Struijk di depan. Berikut daftar 27 pemain timnas Indonesia yang dipanggil Shin Tae-yong untuk laga melawan Jepang dan Arab Saudi. Penjaga gawang, Martin Paes, Nadeo Argawinata, Emriandi. Back, Jai Idzes, Mes Hilgers, Justin Hubner, Muhammad Ferrari, Rizky Ridho, Kelvin Verdong, Pratama Arhan, Shain Patinama, Sandy Walsh, Yakob Sayuri, Yance Sayuri. Gelandang, Hom Haye, Nathan Choeon, Ivar Jenner, Ricky Kambuaya, Ragnar Oratmangoen, Marcelino Ferdinand, Witan Sulaiman, Egy Maulana Fikri, Eliano Rejders. Penyerang, Rafael Struijk, Ramadan Sananta, Hoki Caraka. Saat ini, Timnas Indonesia berada di peringkat 5 klasemen grup C dengan perolehan 3 poin, sama seperti Cina yang ada di posisi juru kunci. Jepang memimpin klasemen dengan 10 poin dari 4 laga. Australia, Arab Saudi, dan Bahrain masing-masing mengumpulkan 5 poin, membuat persaingan untuk posisi 4 besar semakin ketat. Menghadapi lawan kuat seperti Jepang, Shin Tae-yong mengakui bahwa diperlukan strategi matang agar lini depan Timnas Indonesia lebih tajam dan efisien. Hasil imbang 2-2 melawan Cina sebelumnya menjadi evaluasi penting bagi Shin dan asisten pelatih Hyom Ki-hun untuk terus meningkatkan daya serang tim. Bagaimanapun caranya, kita harus mendapatkan poin di 2 laga kandang ini, ungkap Shin Tae-yong penuh optimisme. Pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, memberikan perhatian khusus kepada striker Jepang, Ayase Ueda, menjelang pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim Garuda akan menjamu Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, pada Jumat, 15 November 2024, dalam laga berat yang menjadi ujian besar bagi Indonesia di babak kualifikasi zona Asia. Dalam konferensi pers yang dilansir dari inews.id, Shin Tae-yong awalnya enggan menyebutkan nama pemain Jepang yang dianggap paling berbahaya. Namun, akhirnya ia mengakui bahwa Ayase Ueda, penyerang tajam Jepang, adalah sosok yang patut diwaspadai. Jika harus menyebutkan satu pemain, mungkin Ayase Ueda yang paling patut diwaspadai. Dia adalah penyerang berbahaya yang punya kemampuan untuk mencetak gol dalam berbagai situasi, ujar ST. Ueda dikenal sebagai striker dengan kecepatan dan ketajaman yang luar biasa, serta memiliki penyelesaian akhir yang mematikan. Performanya yang impresif baik di level klub maupun tim nasional membuatnya menjadi ancaman besar bagi pertahanan Indonesia. Shin Tae-yong menegaskan bahwa konsentrasi dan koordinasi pertahanan akan menjadi kunci penting dalam menghadapi Jepang. Menghadapi tim unggulan Asia seperti Jepang adalah kesempatan bagi tim Garuda untuk menunjukkan kemampuan mereka dan mengukur kesiapan di panggung internasional. Pertandingan ini menjadi momen penting, tidak hanya bagi skuad Indonesia, tetapi juga bagi para penggemar sepak bola tanah air yang berharap menyaksikan aksi tim nasional mereka di level tertinggi Asia. Dengan dukungan penuh supporter di SUGBK, Shin Tae-yong berharap anak asuhnya dapat tampil maksimal dan memberikan perlawanan yang berarti di hadapan publik sendiri. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengungkapkan ambisi besar yang sejalan dengan visi PSSI untuk membawa skuad Garuda meraih hasil gemilang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir, Shin Tae-yong menargetkan Indonesia finish di posisi 4 besar grup C, membuka peluang lolos ke ronde keempat kualifikasi yang akan semakin mendekatkan timnas ke panggung dunia.